Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat se-Nusantara? Ketemu dengan saya Aisyah Tumagola CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Maluku Tengah dengan modul 3.1.A.4.1 eksplorasi konsep kasus Tati. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat Selamat sekolah, menyaksikan. tugas Salam kita guru yang penggerak. utama serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama saya Aisyah Tumagola SPDI CGP Angkatan 4 dari SD Negeri 23 Maluku Tengah. Pada hari ini saya akan belajar untuk modul eksplorasi konsep modul 3.1.A.4.1 tentang pemecahan masalah dan konsep pengambilan dan pengujian keputusan pada kasus Ibu Guru Tati. Ya, perkenalkan, pada hari ini rekan sejawat saya adalah Ibu Asmila SPDI. Beliau adalah guru dari SD Negeri 23 Maluku Tengah. Wali kelas 2B. Selamat siang Ibu. Siang. Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Nah, kita di sini akan berdiskusi dan wawancara terkait dengan studi kasus yang ada pada guru penggerak. Tapi sebelumnya Ibu, saya akan membacakan kasusnya dulu. Oke. Kasus 1. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Ya, Bu Mila, terkait dengan masalah ini, kira-kira pada saat itu apa yang Ibu lakukan? Kalau Ibu sebagai Terima kasih Bu Ica sebelumnya. Ibu sebagai teman yang pada saat itu. Iya. Kita sebagai seorang guru, sebagai manusia juga ya Bu, kita sebagai manusia dan seorang guru juga. Apalagi kalau kita melihat anak-anak yang sementara fisiknya ya, itu kalau bisa dilihat dibilang juga fisiknya yang sedang terganggu. Maksudnya bukan terganggu apa ya, kata lain bahwa mereka sedang belajar atau mungkin lagi punya satu mungkin mereka membuat satu kesalahan, mungkin Ibu tadi memberi hukuman. Tapi sebelum itu Ibu, kalau saya melihat begitu, saya juga merasa kasihan. Ya, dari hati nurani saya juga, ya sudah pasti saya saat itu bisa pendekatan dengan siswa juga. Tapi sebelumnya saya mesti tanya Ibu Tati dulu.
dengan cara nanti saya dengan Ibu Tati berhadapan. Tidak mungkin saya bertanya ke Ibu Tati di hadapan siswa, karena ini antara siswa dan wali kelas, siswa dan saya wali kelas yang lain. Ya, tidak mungkin saya langsung bertanya di hadapan siswa. Itu juga bisa mengganggu siswa yang lain. Nanti mereka bisa merasa takut atau bagaimana. Karena pada saat itu anak yang dapat hukuman memang bukan wewenang saya, tapi sebagai guru, sebagai ibu, sebagai manusia, saya punya hati nurani, punya rasa sayang buat siswa yang kena hukuman. Nah, yang kedua, dari aspek moral juga, posisinya Ibu Tati ini sebagai guru sebagai guru juga tidak boleh terlalu memberi hukuman yang bisa mengingatkan siswa bahwasanya nanti saya merasa takut, mereka tidak merasa senang, tidak merasa nyaman baik terhadap dirinya, teman-teman yang lain juga dia tidak rasa nyaman dengan ibu guru Tati. Jadi sebagai teman pasti saya akan komunikasi dengan cara basa-basi dengan Ibu Tati dulu, menanyakan tadi pelajaran apa yang Ibu pelajari, sampai bagaimana Ibu bisa kasih siswa ini hukuman atau bagaimana, atau apa bisa ada cara lain kita memberikan hukuman seperti memberi hukuman menulis, memberi hafalan, supaya jangan menghukum secara fisik lah. Gitu. Oke, siap Bu ya. Kira-kira apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Seperti itu. Begini ya. Kalau menurut saya, kita sebagai guru atau wali kelas yang lain selain Ibu Tati wali kelasnya, kita juga tidak punya wewenang. Tapi wewenang kita juga bisa kita ungkapkan, karena Ibu Tati tidak boleh melebihi hukumannya fisik siswa, agar siswa ini tidak merasa tertekan. Ya. Karena kalau merasa tertekan, kondisi fisik siswa bisa terganggu juga mentalnya. Apalagi di saat kondisi itu mungkin siswa ada lagi sakit atau ada lagi punya masalah di rumah, datang ke sekolah, ibu memberikan pelajaran, mungkin dia tidak konsen, terus ibu memberikan hukuman. Itu juga bisa mengganggu fisik anak, pemikiran anak, tidak konsen di saat belajar. Dalam kondisi ini apa yang bisa ibu lakukan? Kalau tentang masalah ini apa yang bisa ibu lakukan pada saat itu? Kondisi seperti ini. Dalam kondisi ini ya, yang bisa saya lakukan dalam keadaan darurat, saya bisa lihat kondisi atau masalah Ibu Tati dengan cara dengan cara saya dengan Ibu Tati sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai guru, teman sejawat dengan Ibu Tati, pastinya kita pasti bisa bertukar pikiran. Pasti kita bisa bilang, Bu, bagaimana tidak ada cara lain untuk kita mengatasi siswa yang membuat masalah atau siswa yang membuat satu kesalahan di saat belajar. Apa kita bisa memberi hukuman, jangan yang fisiknya. Ibu, dapatkah ibu menginstruksi mengapa dan bagaimana? Ya, Sebenarnya seperti apa ya. Ibu ya? Sebenarnya saya tidak punya wewenang, tapi saya juga harus bilang buat Ibu Tati, setidaknya saya mohon maaf dulu buat Ibu Tati, karena kita ini kan daerah di ruang lingkup pendidikan. Di ruang lingkup pendidikan, jadi
sebenarnya semua punya tanggung jawab adalah guru, kepala sekolah, dan siswa. Itu punya tanggung jawab. Kalau kita melihat ada siswa yang kena hukuman satu orang saja di halaman sekolah begitu, apalagi di saat terik matahari, pasti punya rasa kasihan, punya rasa iba. Yang lain melihat bisa terganggu, mereka punya pemikiran, terganggu mereka punya kalau kita bilang melihat begitu pasti kalau kita buat kesalahan pasti kita dihukum begitu. Jadi kalau bisa tidak boleh membuat kesalahan supaya jangan dapat hukum dari ibu tati. Dengan karena mereka mengingat ada teman yang satu orang kena hukuman begitu, pastinya anak-anak akan belajar dengan baik. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan, karena begini Ibu, pasti jangan sampai tiba-tiba ada orang tua yang datang ke sekolah, ya mungkin bertamu atau minta izin kepada guru bahwa siswanya hari tidak hadir, sakit atau bagaimana, melihat keadaan siswa yang kena hukuman begini, otomatis ada orang siswa yang tidak suka dengan cara hukuman begini, ada juga yang suka, pasti itu juga bisa menjadi masalah buat ibu sebagai wali kelas, ibu tati, juga kepala sekolah dan guru lain. Iya. Ya itu. Terus bagaimana Bu? Selanjutnya ya kita bisa memanggil ibu tati dengan cara berbicara sebagai teman, atau nanti kepala sekolah juga bisa memanggil. Kalau bisa, cara menghukum siswa itu tidak boleh melebihi batas. Bukan melebihi batas yang bagaimana ya, berbicara mungkin jangan terlalu menghukum secara fisik. Kalau bisa itu bisa justru menghafal di saat pelajaran itu apa, ibu bisa memberi pelajaran, ibu bisa menyuruh dia menghafal apa, atau bisa juga di sudut baca, ibu bisa menyuruh siswa itu membuat karya atau apa, supaya siswa itu nanti kalau datang di sekolah dia merasa nyaman. Setiap hari dia mengingat, wah ibu tati ini memberi saya hukuman yang baik, jadi saya harus selalu tidak boleh dapat hukuman dengan cara bagaimana, saya harus selalu belajar dan mengingat bahwasanya saya datang di sekolah belajar nyaman dan tentram untuk mengejar cita-cita. Oke. Ya, terima kasih Ibu atas wawancara hari ini, sungguh luar biasa, sangat bagus. Ya, untuk perubahan pendidikan ke depan kita harus bergerak dan menggerakkan untuk mengubah transformasi pendidikan di Indonesia ini. Oke Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk wawancara hari ini Ibu Mila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.